Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Soleh. Di sini saya akan membacakan dan menjelaskan hadis tentang etika dalam menimbang dagangan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Abdullah bin Umarah qala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ma'saral muhajirina khamsun idza batulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna lam tadhar fahi satu fi qaumin qad hatta ya yu'linu biha illa fasafihim ta'unu wal awja'u allati lam takun madatu fi aslafihim alladina madawalam yang kusul mityalah wal mizanah illa ukhidu bisinina wasittatil ma'unati wajawril sultani alaihim walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ullah qatarah bisama'i walau lal bahaimu lam yantoru wa lam yankudu ahdallah wa ahda rasulihi illa sallallahu alaihim aduwam min wairihim fa akhadha bahdama fi aidihim wa ma lam tahkum a'immatukum wa bi kitabillahi wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sakum bainakum, yang artinya dari Abdullah bin Umar, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapkan wajah ke kami dan bersabda, wahai golongan muhajirin, 5 perkara apabila kalian mendapatkan cobaan dengannya, dan aku berlindung kepada Allah, semoga kalian tidak mengalaminya. Yang pertama, tidaklah kekejian menyebar di suatu kaum kemudian mereka melakukannya dengan terang-terangan, kecuali akan tersebar di tengah mereka penyakit taun dan kelaparan yang belum pernah terjadi terhadap para pendahulu mereka. Yang kedua, tidaklah mereka mengurangi timbangan dan takaran, kecuali mereka akan disiksa dengan kemarau berkepanjangan dan penguasa yang zalim. Yang ketiga yaitu tidaklah mereka enggan membayar zakat harta-harta mereka, kecuali langit akan berhenti meneteskan air untuk mereka. Kalau bukan karena hewan-hewan ternak, niscaya mereka tidak akan diberi hujan. Yang keempat, tidaklah mereka melanggar janji Allah dan Rasulnya, kecuali Allah akan berusaha atas mereka musuh dari luar mereka dan penguasanya. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu tidaklah pemimpin-pemimpin mereka enggan menjalankan hukum-hukum Allah dan menganggap selain itu lebih baik, kecuali Allah akan menjadikan rasa takut di antara mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis tersebut yaitu diantaranya, 1, yaitu pentingnya keadilan. Hadis ini menekankan pentingnya keadilan dalam segala aspek, terutama dalam transaksi jual beli. Yang kedua yaitu tanggung jawab sosial. Setiap individu memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Yang ketiga, konsekuensi perbuatan. Hadis ini mengajarkan kita bahwa setiap perbuatan akan memiliki konsekuensi, baik itu baik maupun buruk. Yang keempat, pentingnya ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada Allah SWT adalah kunci keberkahan dalam hidup. Yang kelima yaitu persatuan dan kesatuan. Hadis ini juga menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Yang keenam, penerapan dalam kehidupan modern. Pelajaran-pelajaran yang terkandung dalam hadis tersebut masih sangat relevan dalam kehidupan modern saat ini. Yang ketujuh,
dunia usaha. Ya, para pengusaha harus harus menjunjung tinggi nilai kejujuran dan keadilan dalam menjalankan usahanya. Yang kedelapan, pemerintahan. Pemerintahan harus menegakkan hukum dan keadilan serta memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Dan yang terakhir, yang sembilan, yaitu masyarakat. Setiap individu harus berperan aktif dalam membangun masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Makna hadis tersebut yaitu, hadis ini disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, khususnya para muhajirin. Di antaranya yaitu penyebaran kemaksiatan secara terang-terangan. Jika suatu kaum mulai terang-terangan melakukan perbuatan maksiat, maka mereka akan ditimpa berbagai penyakit dan bencana yang telah atau pernah terjadi sebelumnya. Yang kedua yaitu mengurangi timbangan dan takaran. Perbuatan curang dalam perdagangan dengan mengurangi timbangan atau takaran akan berakibat buruk bagi seluruh masyarakat. Yang ketiga, tidak membayar zakat. Zakat adalah kewajiban bagi setiap umat muslim yang memiliki harta yang telah mencapai nisab. Jadi jika umat enggan membayar zakat, maka Allah akan menahan rezeki mereka dan mengirim bencana. Yang keempat, melanggar janji Allah dan Rasulnya. Jika suatu kaum melanggar janji dan perjanjiannya yang telah mereka buat dengan Allah dan Rasulnya, maka Allah akan mendatangkan musuh dari luar yang akan menaklukkan mereka. Yang terakhir yaitu tidak berhukum dengan hukum Allah. Jika suatu kaum tidak berhukum dengan hukum Allah dan memilih hukum yang lain, maka Allah akan menimbulkan perselisihan dan perpecahan di antara mereka. Pandangan para ulama tentang hadis tersebut diantaranya yaitu dari Imam Malik memiliki pandangan yang sangat jelas tentang larangan gahar dan memberikan penjelasan yang detail mengenai berbagai jenis transaksi yang termasuk dalam kategori gahar. Yang kedua yaitu Imam Malik, beliau memberikan pandangan yang serupa dengan Imam Syafi'i mengenai larangan gahar dan memberikan contoh-contoh konkret mengenai transaksi yang mengandung unsur gahar. Yang ketiga yaitu Imam Abu Hanifah memiliki pandangan yang tegas mengenai larangan gahar. Beliau memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai hukum jual beli gahar dan dampak terhadap transaksi ekonomi. Dan yang terakhir yaitu dari Imam Ahmad bin Hanbal memberikan perhatian yang besar terhadap masalah gahar. Beliau juga meriwayatkan hadis-hadis yang berkaitan dengan larangan gahar dan memberikan penjelasan yang mendalam tentang maknanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang keharaman barang sebelum sampai ke pasar, yang dimana bunyi hadisnya hadis Abu Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an talaqqil jalabi fa in talaqahu mutalakkin mustarin fastarahu fasahibus sil'ati bil khiyari idza waradat as-suq. Artinya dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari menyambut barang dagangan sebelum masuk pasar. Apabila terdapat pembeli yang menyambutnya kemudian membelinya, maka pemilik barang memiliki hak untuk memilih apabila barang tersebut telah sampai ke pasar. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Al-Baihaqi. Pelajaran yang dapat diambil dari hadis tersebut adalah kejujuran dalam berdagang. Islam sangat menekankan kejujuran dalam bertransaksi. Melarang pembeli barang sebelum sampai di pasar merupakan bentuk menjaga kejujuran dalam berdagang. Pembeli dan penjual harus memiliki kesempatan yang sama untuk memeriksa kualitas barang sebelum transaksi terjadi. Kedua, menghindari praktek monopoli.
Dengan melarang membeli barang sebelum sampai di pasar, Islam mencegah terjadinya praktik monopoli yang merugikan konsumen. Semua pihak harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan barang dengan harga yang wajar. Ketiga, menjaga ketertiban pasar. Hadis ini juga menunjukkan pentingnya menjaga ketertiban dalam pasar. Dengan membeli barang di tempat yang sudah ditentukan, maka akan tercipta sistem yang teratur dan adil bagi semua pihak. Mana hadis? Hadis yang diangkat ini memiliki pesan penting terkait etika dalam perdagangan, khususnya larangan terhadap praktek yang disebut talqi al-jalab atau penyambutan barang dagangan sebelum sampai di pasar. Pandangan para ulama tentang hadis tersebut. Yang pertama dari Imam Nawawi. Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa larangan ini bertujuan untuk mencegah kerugian bagi para pedagang yang datang dari luar kota yang mungkin tidak memahami kondisi pasar. Pedagang luar kota yang dicegat sebelum sampai di pasar mungkin tidak tahu harga pasaran dan akhirnya menjual barangnya dengan harga lebih rendah. Yang kedua dari Ibnu Hajar al-Asqalani. Dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar al-Asqalani menekankan bahwa larangan ini ditetapkan untuk menjaga keadilan dan transparansi dalam pasar. Yang ketiga dari Imam Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, larangan ini sangat diperhatikan sebagai bagian dari menjaga maslahat umum dalam perdagangan. Imam Syafi'i dalam kitabnya menyebutkan bahwa transaksi yang dilakukan dengan cara menyambut barang dagangan sebelum sampai di pasar harus memiliki opsi bagi penjual untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi setelah mereka mengetahui kondisi pasar. Yang keempat dari Imam Ahmad bin Hambal. Dalam mazhab Hambali, Imam Ahmad juga menyetujui larangan ini dengan alasan yang serupa, yaitu menjaga keadilan dalam perdagangan. Yang kelima dari Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menambahkan bahwa tindakan menyambut barang dagangan di luar pasar tidak hanya dilarang karena merugikan pedagang, tetapi juga merugikan konsumen. Jika pedagang dicegat di luar pasar dan menjual barang dengan harga rendah, maka harga barang di pasar bisa menjadi lebih mahal karena barang tersebut akan dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi, menyebabkan konsumen di pasar dirugikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noval Sandi Hardianto. Di sini saya akan membacakan dan menjelaskan tentang hadis keharaman goror. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisi Husaymun qala sayati 'alan nasi zamanu madudun ya'addul mursiru 'ala ma fi yadayhi wa lam yu'mar bidzalika qala Allah ta'ala wa la tansaw fadla bainakum wa yubayyil mudarruna wa qad nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bayhil mutarri wa bayhil warari wa bayhil samarati qabla an tadrika, yang artinya saya berkata akan datang kepada manusia suatu zaman yang menggigit. Orang yang berkelabangan menggigit apa yang ada pada keduanya dan tidak diperintahkan untuk itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kalian melupakan keutamaan di antara kalian. Quran Surat Al-Baqarah ayat 237. Dan orang-orang yang terdesak atau dalam kondisi terpaksa melakukan jual beli, sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang dari penjualan orang yang terdesak atau dalam kondisi terpaksa, serta penjualan secara gharar atau menipu dan menjual buas sebelum sampai waktunya. Pelajaran yang dapat diambil dari hadis tersebut, hadis ini mengajarkan kita bahwa dalam bertransaksi, kejujuran, keterbukaan, dan kepastian adalah hal yang sangat penting. Dengan menghindari transaksi yang mengandung unsur gharar, kita dapat membangun hubungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Makna hadis dari ayat tersebut adalah larangan Nabi Muhammad SAW terhadap beberapa bentuk transaksi yang tidak adil atau merugikan. Ada 3 hal utama yang dilarang dalam hadis ini. Yang pertama,
menjual dalam kondisi terpaksa. Ini merujuk pada larangan menjual barang dengan memanfaatkan situasi orang yang terdesak atau dalam kondisi darurat. Orang yang berada dalam keadaan terpaksa mungkin tidak dapat membuat keputusan yang bijak dan adil. Selanjutnya, pandangan para ulama tentang hadis tersebut. Yang pertama dari Imam Syafi'i, beliau adalah salah satu imam mazhab yang paling berpengaruh dalam Islam. Imam Syafi'i memiliki pandangan yang sangat jelas tentang larangan gharar dan memberikan penjelasan yang detail mengenai berbagai jenis transaksi yang termasuk dalam kategori gharar. Dan yang kedua, Imam Malik juga merupakan salah satu imam mazhab yang terkenal. Beliau memberikan pandangan yang serupa dengan Imam Syafi'i mengenai larangan gharar dan memberikan contoh-contoh konkret mengenai transaksi yang mengandung unsur gharar. Yang ketiga, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah sebagai pendiri mazhab Hanafi juga memiliki pandangan yang tegas mengenai larangan gharar. Beliau memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai hukum jual beli gharar dan dampaknya terhadap transaksi ekonomi. Selanjutnya saya akan membacakan dan menjelaskan tentang hadis keutamaan kejujuran. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-bay'ani bil hiyari ma lam yataqarraqa aw qala hatta yataqarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi ba'ihima wa in katama wa kadaba muhiqat barakahu ba'ihima. Yang artinya dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan hiyar atau pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli selama keduanya belum berpisah. Atau sabda beliau, hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan cacat dagangannya, maka keduanya diberkahi dalam jual belinya. Dan bila menyembunyikan cacat dan berdusta, maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Al-Nasai, Al-Baihaqi, Abu Daud, Al-Darqutni, Al-Darimi, dan Ibnu Majah. Pelajaran penting yang dapat diambil dari hadis tersebut yang antara lain, yang pertama, kebebasan dalam bertransaksi. Hadis ini memberikan kebebasan kepada kedua belah pihak dalam bertransaksi untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli selama keduanya belum berpisah. Yang kedua, kejujuran sebagai fondasi transaksi. Hadis ini sangat menekankan pentingnya kejujuran dalam bertransaksi. Penjual wajib memberitahukan semua kondisi barang dagangannya, termasuk kekurangan atau cacat yang ada. Kejujuran akan membawa berkah dalam perdagangan dan memperkuat kepercayaan antara penjual dan pembeli. Dan yang ketiga, konsekuensi dan ketidakjujuran. Hadis ini juga menjelaskan konsekuensi dari ketidakjujuran dalam berdagang. Makna hadis dari hadis tersebut. Dalam hadis tersebut, Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa dua orang yang melakukan transaksi jual beli diperbolehkan untuk melanjutkan hiyar atau pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli selama mereka belum berpisah. Yang pertama adalah kejujuran dalam transaksi. Jika kedua belah pihak, penjual dan pembeli, jujur dan menunjukkan cacat barang dagangannya, maka transaksi akan diberkahi. Dan yang kedua, kebohongan menghancurkan keberkahan. Sebaliknya, jika salah satu atau kedua pihak menyembunyikan cacat atau berbohong, maka keberkahan jual beli ini akan hilang. Selanjutnya, pandangan para ulama dari hadis tersebut. Yang pertama, Al-Nawawi. Ulama besar ini dalam syarah atau penjelasan Sahih Muslim menekankan bahwa kejujuran dalam transaksi jual beli tidak hanya menjaga hubungan baik antara penjual dan pembeli, tetapi juga memelihara keberkahan dari Allah. Menurut Al-Nawawi, hiyar yang disebutkan dalam hadis memberikan kesempatan kepada kedua pihak
untuk memikirkan kembali transaksi dan menghindari ketidakadilan. Yang kedua dari Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fath al-Bari. Ibnu Hajar menjelaskan bahwa menyembunyikan cacat barang dalam transaksi adalah tindakan yang tidak hanya merugikan pihak pembeli, tetapi juga menghilangkan keberkahan bagi penjual itu sendiri. Yang ketiga dari Imam Ahmad. Pendiri mazhab Hambali ini memandang hadis ini sebagai peringatan keras terhadap segala bentuk penipuan dalam transaksi. Dan yang terakhir dari Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali menekankan pentingnya akhlak dalam jual beli. Dia menyatakan bahwa perdagangan yang bersih atau penipuan dan kebohongan akan membawa kebahagiaan bagi pelaku bisnis dan mendatangkan keberkahan yang melimpah.